Wa an Abi Musa Abdillahi bin Qais ya, Qais ya, Asy'ari ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW qala sesungguhnya innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi nahar ya, subhanallahnya, wa yabsutu yadahu bin nahari wala yatuba musiyal lail haqqa tatlu'a ya, tatlu asy-syams min maghribiha. Dari Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari, nah dari Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya, ya kan, ya besutu yadahu, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya bil laili ya, dari malam hingga sampai dengan ya, membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima liyatuba musia, untuk menerima taubat orang-orang yang bertaubat dari kesalahannya di waktu siang, dan juga membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat, sampai hari kiamat. Kurang apa lagi? Nggak ada alasan ibu tidak bertobat. Artinya kalau ada orang yang masuk neraka dia beriman, itu kesalahan siapa? Kalau ada orang beriman masuk neraka, itu kesalahan siapa? Dia tidak pernah memanfaatkan kasih sayang Allah di dunia. Allah sangat menunggu dan mengharapkan hamba-hambanya bertobat. Nah, ini kata baginda Rasul, Pak, semua orang beriman masuk surga kecuali yang tidak mau. Kan kaget sahabat juga. Ya Rasul, siapa yang nggak mau surga? Ada, itu orang yang malas beribadah. Berarti dia tidak mau surga. Ini catatan buat kita ibu-ibu. Kita lanjutkan lagi. Lanjut mau. Ya, wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu ya asy-syamsu minal maghribiha taballahu alaihi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya. Apalagi yang kurang? Allah menerima taubat. Kalau ini masih ada keraguan, ini sungguh sangat-sangat keterlaluan, Bu. Ya. Lanjut. Wan Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughayyirik ya. Apa nih? Yugarragir. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Yugarragor, begitu ya bahasa Arab. Jadi kayak orang bahasa Sunda ya, jadi gor. Orang Sunda ngomong ayam, suara ayam gimana? Kongkorongo. Kalau orang Jawa, kukuruyuk, beda gini lah. Kalau Sunda kongkorongo ya. Kalau orang Jawa, kukuruyuk. Kalau orang Jepang semuanya. Kita baca faedah hadisnya. Faedah hadis ini di atas, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sekalipun terlambat. Akan tetapi menyegerakan taubat adalah sesuatu yang wajib. Karena seorang tidak ada yang tahu datangnya kematian di antara secara tiba-tiba. Kemudian ia mati sebelum melakukan taubat, dan apabila matahari terbit dari barat maka berakhirlah menerima taubat. Jadi maksudnya terlambat di sini menjelang detik-detik dia sebelum sakarut masih sempat mengucapkan istighfar, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menerima taubat. Makanya kita nggak boleh memvonis orang yang matinya misalnya dia berzina di kamar hotel dengan perempuan yang bukan istrinya. Jangan langsung divonis neraka eta mah. Neraka. Yang menentukan dia masuk neraka siapa? Bukan kita. Tapi kita ambil pelajaran, kade boleh jadi itu suul khotimah, boleh jadi wallahu a'lam bishawab. Ini kejadian siapa yang tahu? Hanya Allah ya. Tetap kita depankan prasangka baik dan tetap kita jangan memvonis orang lain. Geus pogo eta mah geus dina dalil ge aya kabeh ta ieu mah neraka. Emang jadi hakimnya siapa?
Allah, bukan kita. Bi'ah kamil hakimin, siapa dia? Allah subhanahu. Tapi kita ambil pelajaran. Bu ya. Lanjut. Mang, hadisnya yang panjang ini. Bukan hadis yang panjang, berarti ya satu lagi Mang. Mang Mopik ngambilnya hadisnya yang Abu Nur. Oh, enggak ada Abu Nur di sini. Wa an Zirain. Imran bin Husain. Kela hadisnya mana nih Mang? Mang Mopik ngambil. Wa an Abi Sa'id. Wa fi riwayati. Ini Mang Mopik ngambil hadisnya pilih-pilihan Ibu. Karena hadisnya panjang. Umur. Luar biasa panjang. Iya lagi nyari ini. Ini dia Bu, halaman ini Bu, halamannya 31. Wa an Abi Nujaidin bisammis nun ya, wa fakil ya, Jimi Imran bin Husain al-Khuzai anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wahia hubla minazan artinya dia berzina ya. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'akimhu ala qada'a nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Faqal ya ahsina ilaiha fa idza wada'at fa'tini fa'ala fa'amara biha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fasuddat alaiha siyabuha summa amara biha farujimat summa shalla alaiha faqala lahu Umar tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Qala laqad tabat taubata law kusimat baina sab'ina mina ahli banida lawasiat wa ruswanallah. Ibu, ini percikan darahnya aja bisa menerima taubat 70 orang Madinah. Wahal jadat abdullah minan anjadatu binafsiha lillahi azza wa jalla. Dari Abu Nujaid Imran bin al-Husain al-Khuzai bahwa ada seorang wanita dari Bani Huzaimah mendatangi Rasulullah SAW sedang dia dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu perbuatan yang harus dikenakan hud atau hukuman, maka laksanakanlah hak itu kepada diriku. Maka Nabi memanggil wali wanita itu lalu bersabda, berbuat baiklah kalian kepada wanita ini, dan apabila telah melahirkan kandungan maka datanglah kepadaku dengan membawanya dia, wanita yang hamil tadi. Wanita tersebut pun melakukan apa yang diperintahkan Rasul, agar wanita itu diikatkan pada pakaiannya dengan erat, kemudian memerintahkan untuk merajamnya. Setelah itu beliau mensalatkan jenazah. Maka Umar berkata pada beliau, ini ceritanya sudah melahirkan, datang lagi dia, kemudian diikatlah, dilaksanakanlah hukuman had kepada wanita ini, itu dengan cara dirajam sampai mati ya, karena dia sudah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga nggak akan dirajam, tapi dijilid kemudian diusir. Itu yang masih gadis dan bujangan ya. Beliau mensalatkan jenazahnya, maka Umar berkata pada beliau, apakah engkau mensalatkan jenazah wahai Rasulullah? Sedangkan ia telah berzina. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya ia telah benar-benar bertaubat. Seandainya taubat itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, pasti mencukupi mereka ya. Ini penting buat kita ibu-ibu. Jadi kalau ada orang yang berzina kemudian dia sudah bertaubat, dia sudah menjadi wanita yang baik. Jangan lagi dihukum dengan masa lalunya. Kan ada seorang ikhwan, seorang laki-laki nge-WA di Instagram dia tulis, aduh saya umahanya harus bagaimana sikap saya. Dia pakai bahasa gaul Bu, setelah saya unboxing istri saya, unboxing banyak. Emang barang kalau unboxing. Jadi unboxing itu dibuka bungkusnya Bu, itu kan namanya unboxing ya. Ternyata dia ngaku sudah tidak perawan. Saya masih bagaimana? Seharusnya kayak gitu, nggak perlu diungkapkan di Instagram. Saya nggak jawab Bu, karena emang nggak nanya ke saya. Kan di Instagram. Saya dapat dari teman saya gitu, dari ustadz yang lain. Tadi gimana jawabannya? Nah selesai itu dia nelpon. Ya udahlah,
Saya jelaskan, terserah dia mau diceraikan mah nggak, silakan. Karena itu hak dia. Dia merasa ditipu, sebenarnya nggak ditipu. Dia kan nggak nanya. Dan buat apa dia cerita kalau sesuatu yang sudah Allah tutup? Dia nggak terima, ya sudah silakan aja, ceraiin. Pada awalnya gimana? Hiburlah dia dengan mengatakan sabar. Setelah ini katakanlah ini sebagai bentuk hukuman zinahnya dia di masa lalu kan, sudah dihukum oleh Allah sekarang nih. Sekarang bertobat udah tobat, sekarang menikah dengan laki-laki yang lebih baik dan nggak akan lagi dipertanyakan tentang perawan atau tidaknya. Kenapa? Statusnya sudah janda. Yang namanya janda pasti mindsetnya sudah tidak perawan. Clear? Ya. Dan ternyata diterima. Alhamdulillah dia nikah luar biasa. Kisah kedua, ini seorang mahasiswi usia 22, WA ke saya. Dulu mah SMS, belum ada WA, masih tahun berapa ya? Pokoknya WA belum top lah, masih Facebook yang ngetop itu. Kan, gimana Ustaz? Saya statusnya, saya telah berzina. Dan saya sudah ngontak ke ustazah, kata ustazah, dia menggunakan dalil surat An-Nur, az-zaniyatul lizani, wanita berzina hanya untuk laki-laki berzina. Aduh, kamu tobatannya susah diterima. Aduh, ustazahnya benar dalilnya, cuma salah makanya. Baca dulu tafsirnya. Ternyata yang dimaksud dengan az-zaniyatul lizani, wanita yang berzina untuk laki-laki yang berzina yang sudah biasa berzina. Sementara wanita ini baru pertama kali dan belum bisa diponis dia sebagai seorang pezina walaupun perbuatannya zina. Akhirnya saya bilang sudahlah, bertobat dengan taubat nasuha, sudah tinggalkan laki-laki itu, lupakan laki-laki itu. Ya, jadi gimana nanti masih dapat saya? Serahkan ke Allah. Kalau ada laki-laki yang melamarmu dan dia tidak nanya masalah-masa lalu, nggak usah cerita. Jadi kalau ketahuan nanti setelah nikah, terimalah nasibmu dengan apapun keputusan dia. Menceraikan, terima dengan apa ada. Nggak diceraikan, bersyukurlah pada Allah SWT. Dan subhanallah, nggak ditanya, dan nggak diceraikan. Sekarang anak udah 3. Kenapa? Dia sudah bertaubat dengan taubat dan nasuha. Dan kan belum melaksanakan hukuman ini. Kan nggak ada institusi kita yang melakukan hukuman itu dengan didera 100 kali. Kan dia masih gadis. Nggak ada. Ya, bertaubat dengan taubat dan nasuha, mudah-mudahan diampuni Allah SWT. Hanya itu. Dan setelah itu jangan lagi mandang dia jelek. Dia sudah berrajin ibadah, dia ikut pengajian segala macam, bahkan dia ikut berdakwah. Allahu Akbar. Sudah lupakan masa lalunya. Lihatlah masa depan, karena dia hidup dengan masa depan, bukan dengan masa lalu. Masa lalunya pelajaran. Sampai sekarang. Subhanallah. Ini Bu, tidak terus terang itu bukan berarti dusta. Ibu nggak dusta Bu, karena tidak semua harus kita ceritakan ke orang lain, betul nggak? Bukan berarti kita berbohong, nggak ditanya ada. Terus, lah mau ditanya baru kita jawab. Kalau nggak ditanya, naon-naon. Ngomong ke laki-laki, saya dulu pernah berzina, malah yang daek atuh. Terus tuh, iya karena dia ngebayangin masa lalunya terus. Pada Allah sudah terima taubat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Wa an Abi Abbas, ya, dari hadis yang keberapa nih? Wa an Abi Abbas, ya, Abbas, ya. Ana Rasulullah SAW, lau ana libni Adam wadiyan min zahabin ahabba an bi abin yakuna lahu wadiyan ni walad yamla'a fahu ila turabu wa yatubu Allah ala man taba. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, tentu ia akan menginginkan memiliki 2 lembah, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat dengan taubatannya, dengan yang orang bertaubat. Jadi gini, orang yang memenuhi syahwatnya tidak ada puasnya Bu, kecuali ketika nanti mulutnya udah disumpah oleh tanah. Maksudnya apa? Mati. Itu dia katakan penyebab taubat itu sulit terima adalah ketika dia selalu mementingkan syahwat. Udah 2 penyakitnya kan tadi, fasik sama sombong. Sombong. Yang ketiga apa? Dia akan mudah berdusta. Penyakit syahwat nih. Gampang bohong. Padahal nggak enak dibilang enak. Dia udah ngebohong karena gengsi tempatnya kan keren. Orang kayak sana tanya, enak nggak makannya? Mantap, padahal nggak enak. Karena hanya menjaga kesombongan dia, gengsi.
nanti Bu. Apalagi nanti dosa-dosa yang lainnya. Kalau suami ke istri masakan tuh boleh Bu, dibolehkan. Kalau bilang nggak enak, nanti istri tersinggung. Dibilang enak aja, walaupun itu dibolehkan, dimaafkan sama Allah SWT untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dan aku menciptakan mereka, tapi mereka menyembah selain aku. Kebaikanku turunkan kepada segenap hamba, tetapi mereka mempersembahkan padaku keburukan. Ya. Aku mencintai mereka dengan rahmat dan kasih sayang, padahal aku tidak butuh mereka. Sebaliknya mereka membuatku murka dengan maksiat, padahal mereka selalu atau amat membutuhkannya. Ini hadis kursi. Kurang apa Allah pada kita itu? Aku menciptakan mereka, tapi mereka menyembah selain aku. Kebaikanku aku turunkan kepada segenap hamba, tetapi mereka mempersembahkan padaku keburukan. Aku mencintai mereka dengan rahmat dan kasih sayang, padahal aku tidak butuh mereka. Sebaliknya mereka membuatku murka dengan maksiat, padahal mereka amat membutuhkanku. Apa ampun? Kan ibu-ibu jangan main-main dengan tobat. Allah sudah menjamin rezeki ibu-ibu. Jangan sampai kita lelah raga kita, lelah fisik kita dengan meninggalkan ibadah hanya untuk mendapatkan rezeki yang sudah Allah tentukan. Ya sakit itu, dapat bisa lebih tidak kurang. Kan saya udah bilang